Halo, selamat malam. Saat ini saya mau berbagi cerita tentang pengertian asuransi jiwa menurut saya tentunya ya, versi saya. Bagaimana sudut pandang yang tepat memandang tentang asuransi jiwa. Bicara tentang asuransi jiwa, banyak orang yang nggak suka mendengarnya. Banyak orang yang tidak nyaman mendengarnya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita hadapi sebelum sesuatu terjadi pada kita. Apa sih asuransi jiwa? Sebenarnya menurut saya, secara pribadi, istilah asuransi jiwa kurang tepat. Seolah-olah jiwa kita diasuransikan, kayaknya nggak pas ya. Asuransi itu kan berasal dari kata insurance atau assurance. Artinya make sure atau ensure, memastikan atau dalam kepastian. Jadi, yang dipastikan itu jiwa. Bagaimana caranya? Karena nyawa kita, jiwa kita di tangan Tuhan, milik Tuhan. Di luar kendali kita. Kapan mau meninggalkan kita nggak tahu. Terus memastikan jiwa itu apa? Apa yang diasuransikan sesungguhnya? Karena banyak orang yang menolak istilah asuransi jiwa ini, ya karena tidak mengerti, terjadi kebingungan di sini. Tapi sesungguhnya yang diasuransikan atau dipastikan bukan jiwa kita. Karena bicara asuransi jiwa adalah bicara kepastian atau make sure. Begini, kalau kita tetap bekerja, produktif dan sehat, kita bisa memastikan kita dapat penghasilan berupa uang. Dan uang itu untuk biaya hidup kita kan. Untuk pola hidup kita, untuk keluarga kita mempertahankan gaya hidup tertentu, terus untuk cita-cita kita, untuk masa depan yang akan datang yang kita cita-citakan. Atau misalkan membeli rumah baru atau mobil baru, bahkan mungkin menyekolahkan anak ke luar negeri. Itu semua cita-cita kita kan, dan merupakan alasan kita tetap bekerja menghasilkan uang. Dan cita-cita itu berdasarkan asumsi bahwa kita tetap produktif, kita tetap menghasilkan uang setiap bulan dan uang itu dipergunakan untuk membiayai keluarga kita dan untuk masa depan kita. Sederhananya begini, katakanlah seorang menghasilkan 20 juta setiap bulannya. 1 tahun sudah menghasilkan 240 juta kan. Belum bonus, THR, dan lain-lain. Anggap 1 tahun itu dibulatkan menjadi 300 juta. Jadi kalau orang itu kerja 10 tahun, total yang dihasilkan menjadi 3 miliar. Dan katakanlah orang itu berada di usia 30 tahun misalnya. Kerja selama 30 tahun juga sampai masa pensiun. Jadi bisa menghasilkan total 9 miliar. Kalau dia tetap sehat dan produktif, dia bisa menghasilkan 9 miliar selama masa kerjanya. Dan ini asumsi 20 juta per bulan. Tapi pasti selama 30 tahun mengalami kenaikan gaji atau dapat dari bisnis-bisnis lain. Ini jadi bisa dibulatkan selama 30 tahun masa kerja menghasilkan 10 miliar rupiah. Jadi orang produktif selama 30 tahun sampai masa pensiun dengan gaji 20 juta per bulan bisa menghasilkan pukul rata saja sampai 30 tahun itu menghasilkan 10 miliar. Jadi semua pola hidup keluarga, gaya hidup keluarga, cita-cita keluarga berdasarkan asumsi pencari nafkah bisa menghasilkan 10 miliar. Sekarang, kalau terjadi sesuatu kepada si pencari nafkah sehingga si pencari nafkah tidak bisa lagi produktif dan tidak bisa menghasilkan uang,
Berarti yang terancam adalah yang 10 miliar tadi, itu kan? Betul? Akibatnya yang 10 miliar ini menjadi tidak pasti, betul? Dan kondisi keluarga juga tidak menjadi pasti, betul? Nah, nyawa kita, jiwa kita kan nggak bisa dipastikan. Karena nyawa dan jiwa di tangan Tuhan. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah apapun yang terjadi kepada orang ini atau si pencari nafkah ini, uang yang bakalan dihasilkan itu bisa dipastikan ada. Dan itu di make sure atau di insure, diasuransikan. Jadi yang diasuransikan bukan jiwa saya, tapi yang diasuransikan adalah nilai produktif saya. Seandainya saya masih produktif, saya bisa menghasilkan uang 10 miliar untuk keluarga saya. Maka asuransi atau proteksi yang harus bisa menjamin 10 miliar. Bukan karena jiwa saya seharga 10 miliar. Nyawa dan jiwa saya sangat berharga, ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Tidak bisa dinilai dengan uang. Maka dari itu, setiap orang yang berkeluarga, setiap orang yang mencintai keluarga, setiap orang yang merasa bertanggung jawab atas keluarga, harus mempunyai asuransi untuk memproteksi nilai produktifnya. Jadi sekarang saya tanya, penghasilan Anda per tahun berapa? Yang kedua, usia Anda sekarang berapa? Katakanlah Anda mau pensiun di usia 65. Jadi di usia Anda sekarang sampai usia 65 tahun, itu berapa tahun? Katakanlah 30 tahun. Nah, dalam 30 tahun itu, berapa yang bisa Anda hasilkan? Nilai itulah yang diproteksi atau diasuransikan. Karena keluarga Anda sangat bergantung pada nilai produktif ini. Ini bukan demi agen, bukan juga demi Anda, akan tetapi demi keluarga Anda yang katanya Anda mencintai mereka. Maka berikanlah kepastian keuangan buat mereka. Impian mereka, cita-cita mereka tidak terganggu, melainkan tetap lancar meskipun si pencari nafkah mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, untuk menghitung simulasi angka-angka di atas, Anda bisa komen di bawah, kita diskusi bersama-sama. Terima kasih.